Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Silian, NIM 210087350. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik. Administrasi adalah mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maka dapat disimpulkan, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik ada 8. Yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru, yang kedua orientasi peserta didik baru, yang ketiga bimbingan konseling, yang keempat pengaturan disiplin dan tata tertib, yang kelima pengelompokan peserta didik dan data menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok, yang keenam pengelolaan kelas, yang ketujuh pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan, dan kedelapan kenaikan kelas. Selanjutnya instrumen peserta didik pertama dengan manual, yaitu yang pertama buku Indosiswa, yang kedua buku Klaper, yang ketiga daftar presentase, yang keempat daftar mutasi peserta didik, yang kelima buku catatan pribadi peserta didik, yang keenam daftar nilai, buku leger dan buku rapor. Selanjutnya yang kedua instrumen elektronik, buku Indosiswa, buku Klaper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Nah, kelebihan dari instrumen elektronik yaitu yang pertama itu lebih cepat, lebih teliti, kapasitas lebih besar, kemampuan mengulang, mudah mengupdate dan mempermudah untuk mengirim dan menerima data. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik terutama pada kegiatan yang pertama itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua pengelolaan kelas, yang ketiga kenaikan kelas dan evaluasi. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.